Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semua kita siap untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Semua sukacita dan siap untuk menyenangkan Tuhan saat malam hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan dan berikan hati yang terbaik malam hari ini untuk Yesus yang begitu mengasihi setiap kita, amin. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama di dalam hadirat-Mu sekalipun di tempat yang berbeda. Tapi kami satu di dalam kasih-Mu, satu di dalam hadirat-Mu saat malam hari ini. Kami mau menyatukan hati kami untuk menyembah, membawa penyembahan wangi-wangian yang menyukakan hati-Mu. Biar Kau temukan di hati kami Tuhan malam hari ini. Hati yang menyembah, hati yang mencintai-Mu, hati yang haus dan lapar akan Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau kebenaran yang menghidupkan, yang membebaskan jiwa kami, yang melepaskan kami dari setiap ikatan apapun. Dan kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita, ayo kita menyembah Tuhan. Mohon keluarkan suara, keluarkan hati yang menyembah Tuhan malam hari ini. Sembah Dia, sanjung tinggikan namanya yang kudus malam hari ini. Dia hadir dimanapun kita berada. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Kau sungguh baik. Kasih jiwa, Kau Bapa yang setia, tiada yang seperti-Mu. Kau sungguh ajaib, Kau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Ku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup, mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Kau Yesus kebenaranku. Yesus Kau kebenaran yang
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang kami sembah. Engkaulah perlindungan. Engkaulah kekuatan. Engkaulah gunung batu kami. Itu sebabnya setiap waktu kami menanti-nantikan Engkau. Hati kami haus dan lapar akan Engkau. Dan biar Kau temukan itu malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan sayapmu menaungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Sekali lagi katakan itu. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah badai yang bergelora, kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan membawa kami terus terbang tinggi Tuhan. Itu sebabnya bawa kami malam hari ini Tuhan, untuk kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk mengalami kuasa Tuhan, mengalami kehidupan yang kuat, kehidupan yang terus naik bukan turun Tuhan, kehidupan yang terus membawa terobosan dalam setiap kami. Sebab kami punya Tuhan yang sudah berkemenangan. Kami punya Tuhan yang sudah mengalahkan alam maut. Kami punya Tuhan yang sudah mengalahkan sakit penyakit. Kami punya Tuhan yang sudah mengalahkan segala hal di dunia ini. Itu sebabnya Tuhan,
kami sebenarnya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami berdoa lewat doa malam hari ini Tuhan. Sungguh kami semakin dibukakan, disingkapkan Tuhan. Sehingga kami tidak kalah dengan roh dunia ini. Kalau ada yang hadir malam hari ini, mungkin sedang terintimidasi, mungkin sedang tertekan, mungkin merasakan seperti sedang ada beban yang berat, seperti ada kekalutan, kekacauan, mungkin merasa seperti sedang kalah, seperti mengalami kelelahan atau apapun Tuhan. Malam hari ini hamba berdoa, saudara mari buka hati saudara sama-sama. Buka hatimu, minta Roh Kudus. Roh yang kuat boleh mengalir. Tuhan mengalir malam hari ini. Jamah setiap hati anak-anakmu di dalam nama Yesus. Tuhan malam hari ini menjadi malam pemulihan. Malam terus kami mengalami kembali kekuatan-kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini waktunya kami terus mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, itu sebabnya Tuhan, bawa kami Tuhan keluar dari segala kelemahan, keluar dari segala keterbatasan. Bebaskan kami dari segala roh dunia ini Tuhan. Hari ini pikiran dan hati kami hanya mau tertuju kepada Tuhan. Hanya ingin terus mengalami hadirat Tuhan, mengalami keberadaan Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Tuhan malam hari ini Tuhan, balut kami, lingkupi seperti pujian ini. Saudara, saya percaya Tuhan melingkupi saudara malam hari ini, di ruang saudara, di kamar saudara. Tuhan melingkupi engkau dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, sampai kesadaran akan hadirat Tuhan itu nyata malam hari ini. Engkau akan merasakan betapa ada kekuatan, ada sukacita, ada kemenangan yang boleh mengalir malam hari ini Tuhan. Tuhan, jangan biarkan malam hari ini menjadi biasa-biasa saja. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar saja. Tapi kami ingin menjadi orang-orang yang mengalami. Berdoa katakan Tuhan, aku mau mengalami malam hari ini. Aku mau mengalami terobosan malam hari ini. Kembali mengalami Tuhan. Kembali mengalami kemenangan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Doa-doa kami adalah doa-doa yang kuat dan berkemenangan. Terima kasih Bapak. Kami siap dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan boleh berkata, amin. Amin, amin, amin. Shalom semua, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, sebentar. Ini biar saya lebih. Aduh, ini gambarnya ntar ya. Mana ini? Ini view-nya kok gini ya? Oke. Oke, saudara. Selamat malam semua ya. Puji Tuhan kita bisa kembali berdoa bersama-sama malam hari ini. Saudara, saya ingin kita tuh benar-benar menyadari ya bahwa kita tuh sebenarnya sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Hanya banyak anak-anak Tuhan itu tidak terus melatih, ya, terus mengaktifkan kuasa yang ada dalam hidupnya melalui doa. Karena seringkali ketika kita mengalami beban, mengalami pergumulan, kita mengalami tekanan, ya, kita lebih menyerah kepada pikiran dan kepada hati kita sehingga kita tidak bisa keluar dari belenggu, saudara. Ya, dari intimidasi, dari tekanan. Saudara, saya berharap kita tuh semua memahami, saudara. Kita bisa apa ya? Bisa punya kepekaan gitu, bisa merasakan ya bahwa hari-hari ini perjuangan kita memang secara spirit itu nggak mudah ya. Makanya Tuhan tuh ingin kita tuh punya kepekaan, saudara. Punya kepekaan untuk kita bisa membedakan, ya, merasakan gitu.
ya, bagaimana kekuatan-kekuatan lain ya dari dunia ini yang mencoba melemah, yang mencoba membuat kita pasif. Ya, banyak orang tuh pasif hari-hari ini. Tapi malam hari ini, saudara, saya ingin kita sebenarnya yang sudah ikut doa terobosan dari sekian waktu lamanya, saya pengen setiap kita tuh paham bagaimana kita memiliki doa yang bisa melepaskan terobosan, ya, melepaskan kemenangan. Saudara mesti percaya bahwa di dalam diri kita tuh ada kuasa. Nah, perkataan kita, ya, doa kita itu adalah doa yang punya kuasa untuk menjebol, saudara, untuk meruntuhkan ya semua tembok-tembok yang menghimpit ya, terutama di pikiran, di hati kita. Kita mesti melatih itu, saudara. Mesti melatih ya setiap hari dengan doa memperkatakan firman, ya. Kita belajar untuk menyembah Tuhan, ya. Kita belajar untuk memuji Tuhan. Jadi kita mesti mengaktifkan itu, saudara. Ya, ketika kita aktifkan itu, ya, saudara yang bisa berbahasa roh, misalkan dia, saudara bisa mengaktifkannya itu dengan berdoa berbahasa roh, itu membuat roh kita tuh dibangun kembali. Sehingga kita benar-benar bisa mengalami yang namanya terobosan di dalam spirit kita. Saya merasakan sekali, saudara. Ya, tekanan-tekanan itu makin kuat hari-hari ini. Ya, sepertinya kuasa-kuasa kegelapan itu mau melemahkan doa kita, ya, mau melemahkan semua kekuatan rohani kita. Siapa yang merasakan hari-hari ini sepertinya mengalami apa ya? Mengalami tekanan secara rohani, ya, mengalami yang namanya beban gitu secara rohani. Ya, malam hari ini, saudara, saya ingin benar-benar kita tuh ya memahami bahwa di dalam diri kita ada kuasa yang sudah Tuhan berikan. Kita mesti mengaktifkan itu lewat doa. Kita mesti memperkatakan firman Tuhan. Nah, hari ini, saudara, saya mau share sedikit tentang salah satu hal yang paling mesti kita benar-benar pahami ya, saudara, supaya kita bisa punya kehidupan doa yang terus kuat. Ya, kita punya kehidupan doa yang terus berkemenangan ya, saudara. Orang tuh dilihat berkemenangan atau tidak dilihat dari kehidupan doanya. Ya. Orang yang berdoa terus, saya percaya mereka lah orang-orang yang berkemenangan. Tapi orang yang mulai kehilangan kehidupan doa, ya, sekalipun dia punya aktivitas, dia mungkin masih rutin ibadah atau apa, mungkin ke gereja, mungkin ikut pemuridan, ikut apapun, tapi dia kehilangan kehidupan doa pribadinya, ya, itu bisa dipastikan kita tuh sebenarnya sedang mengalami yang namanya ya stuck dan cenderung merosot, sudah. Ya, makanya kita perlu terus ya punya kehidupan doa ya, ini gaya hidup doa yang terus kuat. Nah, salah satu nasihat yang Tuhan berikan itu di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Lukas 21 ayat 34 sampai 36 dikatakan begini, ya, jagalah dirimu, ya, ada bisa ditampilkan Lukas 21 ayat 34 sampai 36, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, ayat 36 saya mau ulang, saudara. Berjaga-jagalah senantiasa. Ya, senantiasa. Ada kata senantiasa. Ya, artinya senantiasa tuh konsisten, selalu. Ya, Tuhan mau di hari-hari ini, saudara, kita tuh sadar benar betapa kita perlu berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, katanya. Supaya apa? Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, dikatakan di sini supaya kita luput dari semua yang akan terjadi itu. Ya, saudara, kita ini sedang mengalami masa-masa yang semakin berat, masa-masa yang semakin sulit. Ya, itu nggak bisa dipungkiri, saudara. Makanya Tuhan berkata di sini, menasehati kita supaya kita tuh tetap bisa luput dari semua itu. Siapa yang mau luput, saudara ya? Luput dari semua problem, ya, artinya luput dari semua ya masalah, dari semua goncangan, ya, di mana dikatakan di sini sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi, katanya, ya, seperti hari Tuhan, ya, yang datang, ya, sebagai suatu jerat. Tapi anak-anak Tuhan itu bisa luput, saudara. Amin. Anak-anak Tuhan itu bisa tetap kuat dan berkemenangan. Ya, bahkan dia akan bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Ini ayat sangat dahsyat sekali, saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa luput? Di sini dibilang berjaga-jaga senantiasa, ya, dan sambil berdoa. Ada dua hal di sini, saudara. Ya, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ya, saudara, berjaga-jaga dan berdoa dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Berjaga-jaga perlu berdoa, berdoa perlu berjaga-jaga. Ya. Jadi kalau digambarkan, ya, berjaga-jaga tuh seperti kondisi lagi bangun gitu, saudara. Waspada. Ya, bilang sama-sama waspada gitu. Ya, orang hari-hari ini jujur, saudara, karena mungkin sudah lelah dengan hidup, ya. Orang kalau udah lelah, saudara, orang kalau udah terlalu capek dengan hidup, itu kelemahannya apa? Jadi nggak berjaga-jaga karena udah kelelahan, udah kecapean, saudara, mudah lengah. Ya, makanya, saudara, dengan keadaan dunia yang semakin berat ini, iblis jadi punya celah untuk melihat kita nggak berjaga-jaga. Dan dia bisa masuk sedemikian rupa, membuat kita jadi khawatir, membuat kita jadi takut, membuat kita jadi putus asa, ya, membuat kita merasa tertekan, saudara. Siapa yang hari-hari ini sedang merasakan atmosfer negatif dalam hidupnya, saudara? Ya, atmosfer hidupnya tuh merasa nggak ada sukacita, nggak ada gairah, yang ada adalah ketegangan, saudara. Orang hari-hari ini sangat tegang, mudah tegang. Kalau udah mudah tegang, mudah emosi, mudah marah, mudah jadi negatif, mudah jadi jelek pikirannya, mudah jadi menyakiti orang lain. Itu kita tuh jadi orang yang rapuh sebenarnya, saudara. Makanya orang hari-hari ini, saudara ya, jujur, orang makin sensitif. Orang hari-hari ini makin mudah terluka. Orang makin mudah tersinggung, saudara. Ya, seorang hamba Tuhan kemarin saya dengar dia bersaksi bahwa di hari-hari ini banyak dia menemukan anak-anak muda yang mulai depresi dan bunuh diri akhirnya, sudah. Ya, kenapa? Karena
Ini masa-masa yang makin berat hidupnya. Orang makin lelah, orang makin capek. Kalau udah capek, saudara, kita ini nggak punya tenaga. Boro-boro bikin terobosan, bertahan hidup aja, udah lelah, saudara. Udah capek, saudara. Padahal, saudara, Tuhan bilang ya, bahwa gereja Tuhan, umat Tuhan adalah terang di tengah kegelapan. Anak-anak Tuhan tuh harusnya bangkit jadi terang di tengah-tengah masa gelap. Di tengah-tengah masa sukar, anak-anak Tuhan tuh harusnya bangkit dengan kekuatan, dengan terobosan, dengan kuasa yang luar biasa. Tapi saudara, kenyataannya banyak anak Tuhan tuh kehilangan kekuatan itu. Makanya ini saudara, salah satunya yang membuat kita kehilangan kekuatan rohani. Yang iblis coba cegah supaya anak-anak Tuhan tuh padam. Anak-anak Tuhan tuh nggak bisa menyala, nggak bisa jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Dia buat kita tuh lengah hidupnya. Buat kita tuh jadi terdistract sama keadaan. Yang pada akhirnya kita sudah tidak lagi berjaga-jaga. Tapi malam hari ini saya berdoa, saudara, di dalam nama Yesus, saudara. Kalau saya berdoa supaya saudara dibangkitkan kembali radar rohani saudara, ya kewaspadaan rohani saudara. Ya, saudara harus bangun kembali secara rohani. Kalau seperti mobil itu saudara ya, mobil itu kan ada sensornya. Jadi kalau mau nubruk itu mobil itu tiba-tiba bunyi langsung. Ya, dia bisa menangkap ada tanda bahaya gitu saudara. Nah, saudara, orang yang selalu berjaga-jaga dan berdoa itu punya kepekaan untuk dia tuh bisa menangkap radar musuh. Dia bisa merasakan ini ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau melemahkan dia dan dia bisa menghindari atau bisa memeranginya. Itulah pentingnya radar rohani, saudara. Ya, itulah perlunya kita berjaga-jaga. Artinya apa? Radar rohani kita tuh menyala, saudara, hidup. Dan itu bisa terjadi waktu kita terus connect sama Tuhan. Kita terus intim sama Tuhan. Kita terus bersekutu dengan Tuhan. Maka kita akan punya radar rohani yang mudah mendetek musuh. Bahkan musuh belum datang, kita udah tahu, kita bisa tembak musuh itu. Kita bisa hancurkan musuh itu, luar biasa. Saudara tahu, bangsa Israel itu punya peralatan mendetek musuh yang begitu dahsyat. Karena bangsa Israel bangsa yang sering diserang sama musuh. Ya, makanya dia tuh membangun sebuah ketahanan ya, kewaspadaan yang luar biasa sehingga dia tuh mudah mendetek musuh. Musuh belum datang dia bisa tahu dan dia bisa mengalahkan. Nah, itu yang dimaksud saudara berjaga-jaga di dalam doa. Makanya betapa ngerinya saudara kalau anak-anak Tuhan sudah kehilangan radar rohani, udah nggak punya kepekaan. Dengan mudah mereka tuh akan dikalahkan saudara oleh musuh. Dikalahkan oleh keadaan. Firman Tuhan jelas tadi berkata apa saudara? Dia bilang bahwa, saya baca ulang, jagalah dirimu katanya. Ya, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Ini saudara, ya. Jaga dulu nih hati kita, jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan dan kepentingan-kepentingan dunia, saudara. Ya, itu yang mesti dijaga supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, saya bukan mendoakan saudara ya. Tapi kalau melihat gaya hidup orang hari-hari ini, termasuk anak-anak Tuhan, saya khawatir saudara, bahwa mereka nggak tahan ketika datang masa yang sukar. Kenapa? Karena selama hidupnya mereka hanya berfokus kepada kepentingan dunia. Mereka hanya mencari hal-hal yang dunia, mabuk ya dengan hal-hal duniawi. Tapi malam hari ini saudara, teman-teman semua yang ada di momen doa terobosan, kita harus jaga
supaya hati kita jangan sarat. Ya, sarat itu artinya apa? Jangan sarat itu artinya jangan penuh, jangan penuh oleh hal-hal duniawi. Ya, kita justru harus penuh oleh kehadiran Tuhan. Kita harus penuh dengan keintiman dengan Tuhan. Saudara hati-hati. Ya, kalau saudara nggak waspada, nggak berjaga-jaga dalam doa, saudara hati saudara akan dijejali ya oleh hal-hal duniawi, saudara. Saudara hidup itu nggak makin mudah, makin sulit. Kalau saudara nggak ngerti menjaga hati saudara untuk lebih penuh dengan Tuhan, saudara akan habis. Ya, hati saudara hanya habis dipengaruhi oleh hal-hal duniawi yang membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita cemas. Jadi malam hari ini saudara saya berdoa supaya saudara dengan saya memahami pentingnya yang namanya berjaga-jaga sambil berdoa, saudara. Saudara tahu ya, berjaga-jaga itu adalah sebuah kesadaran, ya, kesadaran, ya, kepekaan, itu yang namanya berjaga-jaga, saudara. Jangan sampai kepekaan kita akan Tuhan, kepekaan kita akan hal-hal musuh kita jadi lemah sehingga kita mudah untuk diserang, ya. Berjaga-jaga juga bicara tentang memperhatikan dengan seksama, saudara, ya. Kita jadi bisa melihat secara luas. Ya, di dalam Habakuk tadi coba lihat sebentar. Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama berkata, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau, lihat, meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan yang apa yang akan dijawabnya atas pengaduan." Ini berjaga-jaga, saudara. Ya, seperti Habakuk bilang, dia berdiri di tempat pengintaian. Ya, berdiri tegak, saudara. Ini bicara tentang sikap yang terus waspada. Ngapain? Dia mau menantikan apa yang difirmankan kepadanya. Saudara, kita ini nggak akan bisa menerima firman, menerima janji Tuhan kalau kita tidak punya sikap yang berjaga-jaga. Kalau hati kita nggak benar-benar fokus kepada Tuhan, hati kita nggak punya kehausan, nggak punya kerinduan untuk benar-benar mengalami perjumpaan dengan firman, kita nggak bisa menerima firman. Ada banyak orang, saudara, dengar firman sih dengar khotbah, nggak sedikit, sering dengar khotbah. Tapi pertanyaannya, gimana waktu kita menantikan firman? Bagaimana waktu kita menginginkan firman, saudara? Itu yang Tuhan lihat. Kita mesti bisa cek nih hari-hari ini. Seberapa lapar, seberapa haus, seberapa bergairahnya seperti Habakuk berkata, "Aku berdiri ya di tempat pengintaianku." Dia bukan berdiri mencari yang lain. Dia berdiri menantikan firman. Saudara, saya berdoa malam hari ini, kalau saudara mau melihat terobosan terjadi, saudara, siapa yang rindu benar-benar melihat terobosan, ya, terobosan yang terjadi karena kuasa firman. Saudara, terobosan nggak pernah bisa terjadi tanpa kita punya kuasa dari firman. Tetapi untuk kita punya firman, punya pewahyuan, saudara harus benar-benar punya respon, ya, seperti Habakuk bilang nih. Jadi saudara harus menginginkan gitu. Nah, saudara menginginkan nggak firman gitu. Nah, itu artinya sikap hati yang berjaga-jaga, menginginkan gitu. Ya, ini perlu direnungkan, saudara. Menantikan firman. Ya, kalau saudara menantikan dengan sikap hati yang haus, saudara akan kaya dengan firman. Kalau saudara sudah kaya dengan firman, saudara punya firman iman
yang akhirnya membuat saudara bisa melakukan terobosan. Iman saudara akan mengalahkan dunia. Iman saudara akan mengalahkan semua problem, mengalahkan apapun. Tapi iman itu harus lahir karena memang kita menerima firman yang hidup dalam diri kita. Jadi saudara, ini yang penting dalam berjaga-jaga dan berdoa, saudara ya. Saudara, itu sebabnya kalau kita memahami ini, waduh, kita sebenarnya sekarang sedang hidup di masa-masa yang perlu benar-benar berjaga-jaga. Ya. Nah, satu kali saudara tahu ya, ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, Yesus membawa murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Ya, ketika Yesus berdoa, Yesus mendapati murid-muridnya tertidur. Sampai Yesus menghampiri dan berkata, "Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu tidak luput dari pencobaan ini?" Ya. Tapi sudah tahu, pada akhirnya murid-murid Yesus semua ya lari tunggang langgang. Ya, Petrus menyangkal Yesus. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat, saudara, betapa pentingnya Yesus aja harus berdoa. Dia berdoa semalam-malaman supaya dia kuat menghadapi salib, saudara. Dia kuat menghadapi semua itu. Murid-muridnya, saudara, semua tidur, gak berjaga-jaga. Dan kita bisa lihat bagaimana murid-murid Yesus semuanya lari tunggang langgang. Padahal saudara tahu, Petrus itu pernah bilang sama Yesus bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan kalaupun perlu mati bersama dengan Tuhan, dia siap katanya. Tapi Tuhan Yesus bisa melihat bahwa Petrus itu akan menyangkal Yesus. Nah, ini gambaran, saudara, bahwa penting sekali kita tuh berjaga-jaga di hari-hari ini dan berdoa. Saudara harus prioritaskan yang namanya doa, keintiman dengan Tuhan. Saudara harus menempatkan Tuhan jadi nomor satu di dalam doa saudara. Kehadiran Tuhan harus menjadi yang nomor satu dalam hidup saudara. Supaya saudara ketika ada goncangan, ketika ada badai, saudara sudah belajar bagaimana kalau kita intim sama Tuhan, kehadiran Tuhan itu cukup buat kita menghadapi semua problem. Kehadiran Tuhan itu membuat kita kuat menghadapi tantangan apapun. Kita tidak akan pernah berdosa atau bersalah ya ketika kita terus mempunyai kehidupan Tuhan di dalam diri kita. Makanya saudara belajar dari murid-murid Yesus. Juga saudara, saya pelajari contoh kayak Daniel. Ya, saya pelajari Daniel itu seorang yang berjaga-jaga. Ya, dia punya gaya hidup doa, bukan lagi punya problem baru berdoa. Daniel itu kalau dibaca di Alkitab setiap hari 3 kali sehari dia berdoa, dan berdoa bukan karena ada masalah. Daniel tidak pernah berdoa hanya karena ada problem. Tidak berdoa hanya karena ada kekhawatiran. Daniel menjadikan doa itu kehidupannya. Dia punya gaya hidup yang terus berjaga-jaga, intim dengan Tuhan. Sampai satu kali teman-temannya sejabat, mereka semua iri sama Daniel. Karena Daniel menjadi orang yang lebih maju, lebih terkenal. Sampai akhirnya mereka tuh berusaha untuk menjatuhkan Daniel lewat kehidupan doanya. Dia membuat siasat, dia membuat strategi licik bagaimana supaya bisa menjatuhkan Daniel. Makanya dia mengajukan kepada raja, kalau ada orang yang 30 hari ya, dia berdoa kepada Allah selain kepada raja, ya, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Waktu Daniel mendengar itu, Daniel nggak kayak orang yang kebakaran jenggot. Daniel nggak kayak orang ketakutan. Dia begitu tenang. Dia begitu sabar. Dia tetap memandang Tuhan. Dia tetap berdoa. Sepertinya masalah atau goncangan yang datang itu nggak bisa menggoyahkan Daniel.
Luar biasa, saudara. Karena Daniel punya gaya hidup berjaga-jaga dan berdoa. Sampai singkat cerita kita tahu sendiri bagaimana Daniel akhirnya masuk di dalam gua singa. Di gua singa, saudara, Daniel nggak kayak orang yang nangis-nangis berdoa, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Aduh, kenapa aku masuk gua singa, Tuhan? Kenapa aku, Tuhan, hidup kayak gini? Daniel nggak melakukan itu. Daniel tahu persis, sekalipun dia masuk ke gua singa, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mati. Dia tidak akan pernah kalah. Dia tenang, saudara. Dia nggak tergoyahkan oleh apapun. Saya sangat terinspirasi, saudara, dengan kehidupan doanya Daniel. Di tengah-tengah masa goncangan kayak begini, banyak anak Tuhan doanya kayak kayak orang ketakutan. Doanya kayak orang yang nggak percaya. Aduh Tuhan, kenapa begini? Aduh Tuhan. Nggak ada. Kenapa? Karena dia berdoa waktu lagi susah. Dia berdoa lagi mulai banyak masalah. Tapi saya mau beritahu saudara, jangan berdoa karena lagi ada masalah aja. Jangan berdoa karena lagi susah. Jadikan doa itu gaya hidup setiap hari. Menyembah Tuhan, mengucap syukur, memuji Tuhan. Saudara nggak harus ada di kamar 24 jam. Saudara bisa di mobil, bisa di motor, bisa di kantor, dimanapun. Roh saudara, hati saudara terus mengucap syukur terhubung dengan Tuhan. Saudara akan terus mengalami hadirat Tuhan. Orang-orang yang terus mengalami hadirat Tuhan punya kesadaran akan hadirat Tuhan. Ketika ada badai seperti pujian tadi, di saat badai bergelora, kita tetap tenang, saudara. Saudara bisa tenang di tengah-tengah badai bergelora, itu adalah mujizat. Bisa tenang, bisa tetap mengucap syukur di masa-masa sukar gini, itu adalah kehidupan yang luar biasa, saudara. Makanya saudara, kita mesti tahu di mana sebenarnya kita harus menempatkan rasa aman. Di mana kita harus menempatkan rasa tenang. Ya, saudara nggak bisa simpan rasa tenang dan aman, saudara, kepada kekuatan sendiri, kepada pekerjaan saudara, kepada bos saudara, kepada siapapun nggak bisa. Ini waktunya, saudara, di masa-masa ini, saudara hanya menjadikan Yesus Tuhan satu-satunya pribadi yang bisa membuat saudara punya tenang dan punya rasa aman. Ketika saudara membangun kehidupan doa, saudara terus bergaul intim dengan Tuhan. Saya percaya, saudara, Tuhan akan makin hadir dalam hidup saudara. Saya percaya hadiratnya di hari-hari ini akan semakin kuat dinyatakan. Roh Kudus akan semakin nyata menyertai kita. Bahkan dia akan menunjukkan kuasa dan mujizatnya yang luar biasa. Sehingga kita bisa jadi orang-orang yang menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada kegelapan bahwa nih ada Tuhan yang hidup. Ada Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi saudara, betapa pentingnya punya gaya hidup berjaga-jaga dan berdoa. Saya bersyukur buat teman-teman yang setia terus ya berdoa bersama setiap hari Kamis. Sudah sekian lama berdoa terobosan di tempat ini. Saya mendengar ya beberapa orang mengalami gairah, mengalami api doa, mengalami semangat doa. Saudara jangan hanya di hari Kamis. Amin. Saudara setiap hari bakar terus hati saudara. Kobarkan terus itu di rumah saudara. Itu harus menyala terus. Jangan nunggu hari Kamis baru dinyalakan. Tapi hari-hari lain saudara padam. Jangan saudara. Kalau saudara sudah dibakar di hari Kamis begini, saya berdoa saudara terus kobarkan dalam setiap hari hidup saudara. Supaya saudara melihat api itu makin besar. Amin. Api itu makin besar, saudara akan makin kuat, saudara akan makin berkobar, yang akhirnya saudara akan membakar banyak orang lain. Dan orang-orang akan heran melihat hidup saudara. Hei, engkau kok tetap bergairah, antusias, punya api, punya kekuatan di tengah-tengah masa sukar. Apa yang kau miliki? Kita bisa bilang bahwa kita punya kekuatan doa, di mana itu lahir lewat kita intim dengan Tuhan. Kita terus
membangun doa terobosan dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu sebabnya saya tidak akan perpanjang, tapi saya rindu ya lewat sesi hari ini, saudara jadikan terus berdoa dan berjaga-jaga. Ya. Jangan sampai lengah, saudara. Karena iblis sedang mengintai hari-hari ini. Ya, iblis itu lagi terus berusaha. Ya, karena dia tahu bahwa ini hari-hari terakhir, dia ingin anak-anaknya tuh, anak-anak Tuhan tuh semua mengalami kekalahan, nggak bisa bangkit. Ya, jadi kita ada di masa-masa yang benar-benar kuat dalam peperangan, saudara. Dan kita perlu berjaga-jaga, berdoa senantiasa, bangun terus pengenalan akan Tuhan. Saudara akan melihat Tuhan bawa kita mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan kita. Itu saja berkat Tuhan. Saudara, mari angkat tangan sama-sama. Kita akan berdoa. Yuk, angkat tanganmu sama-sama. Angkat hatimu sama-sama. Oh Tuhan, shikaraba shakarada bakashikara. Mohon buka hati saudara. Buka hati saudara saat ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan, bangkitkan Tuhan kepekaan rohani. Aku berdoa Tuhan, anak-anakmu diberi kepekaan, anak-anakmu diberikan kemampuan untuk berjaga-jaga dan berdoa di masa-masa yang semakin gelap ini, masa-masa yang semakin sukar ini. Jangan biarkan keadaan ini membuat engkau menjadi lengah, membuat engkau menjadi lelah, membuat engkau jadi kehilangan kekuatan, sehingga iblis mudah untuk menjatuhkan engkau. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar roh doa, roh kekuatan Tuhan hari ini menjamah anak-anakmu. Terima saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan biar ada terobosan hari ini. Terobosan yang mengalahkan setiap kelelahan. Terobosan yang mengalahkan setiap ketakutan. Mengalahkan setiap kelelahan hati, problem emosional. Apapun Tuhan yang dari daging, semua dikalahkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Come on, semua saya minta berdoa mulai memperkatakan saudara. Perkatakan kata-kata iman. Perkatakan saudara firman. Katakan saudara, oh Tuhan engkau berdaulat atas hidupku. Come on, mari berdoa. Tuhan engkau berdaulat, engkau ada Tuhan. Engkau Tuhan pegang kendali hidupku Tuhan. Oh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Come on semua mari berdoa. Berdoa buat keluarga, berdoa buat anak. Biar kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Tuhan aku berdoa Tuhan hari ini Tuhan. Biar sungguh mulai malam hari ini. Kami mulai menjadi orang yang berdiri, berjaga-jaga senantiasa dalam doa Tuhan. Sehingga kami dapat melihat bagaimana musuh-musuh yang berusaha melemahkan kami dan kami bisa mengalahkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah kehadiran-Mu terus nyata atas anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, sertai mereka dalam pekerjaan, sertai mereka dalam rumah tangga, sertai mereka Tuhan dalam menghadapi pergumulan apapun. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan akan terus menyertai kita. Dan kita akan diberi kepekaan oleh Tuhan. Untuk kita bisa menghadapi semua serangan-serangan, menghadapi semua hal-hal yang mau melemahkan kita, dan kita bangkit sebagai pemenang. Di dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan, biar api-Mu terus berkobar atas anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, semua yang diberkati Tuhan, boleh katakan, amin, 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 amin. Silakan saya panjatkan satu pujian. Haleluya. Di saat badai